Erick Thohir buka suara, naturalisasi pemain bukanlah jalan instan, ini strategi mewah jangka panjang demi timnas Indonesia mendunia. Teguran keras Sandy Walsh kepada pemain timnas Indonesia yang tidak disiplin. Siapapun yang berani melanggar aturan akan merasakan ketegasan sang pemimpin lapangan. Mas Hilgers tak gentar tolak timnas Belanda, pilih Indonesia karena darah Nusantara. Suporter Garuda terkenal gila. Erick Thohir pastikan Gianni Infantino akan resmikan training center di IKN, momen bersejarah untuk sepak bola Indonesia. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic di ujung tanduk terancam dipecat jika kalah dari Indonesia. Berikut ini kisah dramatisnya. Timnas Indonesia naik 4 tingkat di ranking FIFA. Erick Thohir tegaskan ini adalah bukti seriusnya PSSI membawa Garuda terbang tinggi. Media Vietnam ketar-ketir, timnas Indonesia nyaris salib posisi mereka di ranking FIFA. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Erick Thohir buka suara, naturalisasi pemain bukanlah jalan instan, ini strategi mewah jangka panjang demi timnas Indonesia mendunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meledakkan anggapan bahwa naturalisasi pemain hanyalah solusi cepat. Dengan penuh percaya diri, Thohir menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari visi besar yang tak main-main. Bukan program jangka pendek, tapi sebuah strategi berkelas yang dirancang dengan cermat untuk membawa timnas Indonesia ke puncak kejayaan dunia sepak bola. Dalam beberapa waktu terakhir, isu naturalisasi menjadi bahan perbincangan panas di kalangan publik. Apalagi setelah seorang anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Gerindra, Nuroji, secara terang-terangan menyatakan ketidakbanggaannya terhadap kemenangan timnas Indonesia. Lebih jauh lagi, ia juga mengkritik langkah naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Nuroji bahkan mempertanyakan sampai kapan PSSI akan terus-menerus melakukan naturalisasi pemain. Seolah tak percaya, publik pun terbelah. Namun dalam rapat Komisi X bersama Menpora dan PSSI, Erick Thohir menjawab dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi di mana semua pendapat harus dihargai. Tapi jangan salah, Thohir mengingatkan bahwa naturalisasi bukan sekadar solusi singkat untuk mengejar kemenangan semata. Dengan nada tegas, Erick menyiratkan bahwa langkah ini adalah bagian dari rencana jangka panjang yang epik, di mana timnas Indonesia harus dipersenjatai dengan talenta terbaik, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Tidak berhenti di sini. Erick menegaskan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi bukanlah sembarang pemain. Mereka adalah pemain berdarah Indonesia yang memiliki akar dan jiwa merah putih. Contohnya Mas Hilgers yang punya darah Manado dari ibunya dan Liano Regenders yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya yang berasal dari Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka adalah bukti nyata bahwa darah Indonesia mengalir kental di setiap pemain yang dipilih PSSI. Dalam pertemuan dengan media, Erick pun berkomitmen kuat bersama dengan Supratman Andi Aktas, Menteri Kemenkumham. Kami berdua sepakat kita akan mengumpulkan talenta terbaik bangsa ini, termasuk mereka yang berada di luar negeri, untuk memperkuat timnas Indonesia. Yang dipilih adalah mereka yang memiliki darah Indonesia. Ujar Erick penuh semangat. Lebih jauh lagi, Thohir menegaskan bahwa prestasi adalah tujuan utama dari program ini, bukan sekadar langkah instan yang berakhir singkat. Ini bukan tentang program jangka pendek, tapi visi jangka panjang untuk membangun tim nasional yang kokoh dan siap menghadapi masa depan, tegasnya dengan penuh keyakinan. Bukti nyatanya sudah terlihat, seperti keberhasilan timnas U19 yang menjadi juara Piala AFF U19 2024. Di mana ada pemain naturalisasi seperti Jens Raven yang turut membawa Indonesia ke podium tertinggi. Meski naturalisasi tetap dilakukan, Erick juga menegaskan bahwa pembinaan pemain lokal tak akan dilupakan. Talenta muda Indonesia akan terus dibina demi masa depan yang lebih cerah. Dengan penuh keyakinan, Erick mengakhiri dengan pesan kuat, pembangunan tim nasional bukan hanya soal kemenangan sesaat, tapi tentang fondasi jangka panjang yang sudah kami siapkan dengan teliti.
Teguran keras Sandy Walsh kepada pemain timnas Indonesia yang tidak disiplin. Siapapun yang berani melanggar aturan akan merasakan ketegasan sang pemimpin lapangan. Dalam sebuah cerita penuh ketegangan yang mengungkap kedisiplinan ketat di timnas Indonesia, Sandy Walsh, sosok pemain senior yang tak kenal kompromi, berani mengambil tindakan tegas. Bek yang kini berusia 29 tahun dan memperkuat Cafe Mechelen di Belgia ini menunjukkan kelasnya bukan hanya dalam bermain sepak bola, tetapi juga dalam menjaga moral tim yang solid. Bersama rekan sesama senior, Jordi Amat yang kini berusia 32 tahun dan bermain untuk Johor Darul Takzim di Malaysia, Sandy Walsh memastikan bahwa semangat disiplin terus hidup di skuad Garuda. Di tengah panasnya persaingan di lapangan, Sandy Walsh tak pernah lelah mencontohkan kerja keras kepada pemain-pemain muda. Dan usaha itu tak sia-sia. Sang pelatih, Shin Tae-yong, memberinya kepercayaan penuh. Buktinya, Sandy tampil gemilang saat melawan Arab Saudi dan Australia dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia bermain selama 68 menit dalam hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah dan tampil memukau selama 86 menit saat Indonesia menahan kekuatan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun di balik ketenangan penampilannya ada kisah yang lebih mengejutkan. Sandy Walsh mengungkapkan bahwa ada pemain timnas Indonesia yang tak menunjukkan kedisiplinan saat acara tim. Dalam sebuah momen yang tak terduga, pemain tersebut terlambat menghadiri pertemuan penting dengan staf pelatih dan pemain lain. Sebagai pemain senior, Sandy tak tinggal diam. Ia langsung menegur pemain tersebut dengan tegas, mengingatkan betapa pentingnya datang tepat waktu. Saya tidak suka pemain yang datang terlambat saat pertemuan, makan malam, atau sarapan. Itu mencerminkan sikap di lapangan nantinya, tegas Sandy dengan nada serius. Meski enggan menyebutkan nama, pesan itu terasa tajam, menjeratkan bahwa tak ada ruang bagi ketidakdisiplinan dalam tim yang sedang berjuang di panggung internasional. Untungnya, pemain yang ditegur Sandy langsung menyadari kesalahannya. Sandy dengan lega menyatakan bahwa pemain tersebut mulai menunjukkan perubahan positif. Disiplin menjadi kunci bagi mereka untuk tampil optimal di lapangan. Disiplin sangat penting untuk tim ini dan kami membuktikannya dengan hasil yang bagus melawan Arab Saudi dan Australia, ujar Sandy penuh kebanggaan. Lebih jauh, Sandy juga menekankan potensi luar biasa dari skuad Garuda. Saya sangat bangga dengan para pemain muda di tim ini. Mereka mendengarkan dengan baik, berkembang setiap hari, dan saya selalu mengingatkan mereka bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah. Inilah sosok Sandy Walsh, seorang pemimpin di lapangan dan penjaga disiplin yang tak segan-segan menegur demi kebaikan tim. Mas Hilgers tak gentar tolak timnas Belanda, pilih Indonesia karena darah Nusantara. Supporter Garuda terkenal gila. Mas Hilgers, bek tengah andalan FC Twente, membuat dunia sepak bola gempar dengan keputusannya yang mengejutkan. Di saat karirnya sedang meroket di Eropa dan peluang bermain untuk timnas Belanda terbuka lebar, pemain kelahiran Amersfoort ini memilih jalur yang tak terduga membela timnas Indonesia. Pada usia 23 tahun, Hilgers sudah menjadi tulang punggung pertahanan FC Twente, tampil impresif tanpa tergantikan dalam 4 laga terakhir. Dengan performanya yang luar biasa, banyak yang menduga panggilan dari De Oranje tinggal menunggu waktu. Tapi ternyata, Hilgers sudah memantapkan hatinya untuk membela Garuda. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak yang mempertanyakan mengapa ia menolak kesempatan bergabung dengan salah satu raksasa sepak bola dunia. Namun, Hilgers dengan tegas menjawab keraguan tersebut. Indonesia ada dalam darah saya, itu tak bisa dipungkiri, ungkapnya dengan nada penuh kebanggaan dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Football Premier. Ia menyatakan meski Belanda adalah negara sepak bola besar, Indonesia tetaplah negara yang luar biasa dan rasa cinta pada tanah air leluhurnya tak bisa digantikan oleh apapun. Saya memikirkannya baik-baik, orang-orang di sekitar saya juga bingung. Tapi Indonesia adalah negara besar dan itu sudah mengalir dalam darah saya, lanjut Hilgers dengan mantap. Bukan hanya sejarah, tapi juga dukungan fanatik dari supporter timnas Indonesia menjadi alasan kuat di balik pilihannya.
Hilgers mengaku kagum dengan fanatisme supporter Garuda yang selalu setia mengiringi perjuangan tim di lapangan. Supporter Indonesia benar-benar gila, itu yang membuat saya semakin yakin, tegasnya. Kini Hilgers tinggal menunggu proses naturalisasi dan perpindahan federasi untuk bisa resmi membela timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Ketika saat itu tiba, tak diragukan lagi, Hilgers siap memberikan segalanya demi membawa Garuda terbang tinggi di kancah internasional. Erick Thohir pastikan Gianni Infantino akan resmikan training center di IKN, momen bersejarah untuk sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sekali lagi membuat kejutan besar bagi dunia sepak bola Indonesia. Ia memastikan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, akan datang langsung ke Indonesia untuk meresmikan training center PSSI yang megah di ibu kota Nusantara. Kepastian ini diungkapkan Erick saat bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir tidak hanya melaporkan soal pembangunan kantor baru FIFA dan FIBA yang baru diresmikan di Jakarta, tetapi juga berbicara tentang upaya serius pemerintah dalam mendukung pengembangan olahraga nasional. Indonesia telah mencapai prestasi luar biasa dengan adanya kantor FIFA dan FIBA di sini. Ini menunjukkan keseriusan kita membangun masa depan olahraga, ujar Erick dengan penuh kebanggaan. Namun yang paling dinanti adalah kedatangan Gianni Infantino pada 10 Oktober mendatang. Presiden FIFA tersebut akan langsung menuju IKN untuk meresmikan training center yang dibangun khusus untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Ini adalah momen bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana Indonesia menjadi tuan rumah peresmian pusat pelatihan internasional seperti ini, jelas Erick dengan penuh antusiasme. Tak hanya pemerintah, Kemenkumham melalui Supratman Andi Aktas juga menunjukkan dukungannya yang penuh terhadap PSSI. Menurut Supratman, keberadaan kantor FIFA dan training center di IKN adalah bukti nyata kemajuan olahraga Indonesia. Ini adalah kebanggaan luar biasa. Indonesia kini dianggap sebagai pusat perhatian olahraga dunia, khususnya sepak bola dan basket, ujar Supratman. Lebih jauh, Supratman juga memastikan bahwa Kemenkumham akan mendukung penuh langkah PSSI dalam upaya naturalisasi pemain. Ia berharap dengan dukungan ini Indonesia dapat meraih impian besar untuk meloloskan tim nasional ke Piala Dunia 2026. Semoga dukungan ini akan berkontribusi besar dalam membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, pungkas Supratman. Dengan semangat dan kolaborasi yang luar biasa ini, sepak bola Indonesia tampaknya siap terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic di ujung tanduk terancam dipecat jika kalah dari Indonesia. Berikut ini kisah dramatisnya. Nasib pelatih timnas Cina. Branko Ivankovic tengah berada di ujung tanduk menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Selasa, 15 Oktober 2024. Media Cina NetEase melaporkan bahwa Ivankovic bisa saja langsung dipecat jika skuad negeri tirai bambu kalah dalam laga hidup mati melawan Indonesia. Pertandingan melawan Indonesia di kandang sendiri adalah laga penentuan bagi Ivankovic. Jika timnas Cina gagal mencetak poin, pemecatan Ivankovic sudah pasti, tulis NetEase dengan tegas pada Jumat. Tekanan tinggi ini datang setelah performa Cina yang sangat mengecewakan di dua laga awal. Setelah dibantai oleh Jepang 0-7, Cina kembali menelan kekalahan pahit 1-2 dari Arab Saudi di depan pendukungnya sendiri. Kekalahan demi kekalahan ini membuat situasi internal timnas Cina semakin memanas. Kritik tajam menghujani Ivankovic, bahkan rumor pemecatannya semakin santer terdengar. Pelatih asal Kroasia ini menghadapi ancaman serius, terlebih mengingat kekalahan ini bisa menjadi yang kedua baginya dalam 10 bulan terakhir. Sebelumnya, Ivankovic juga dipecat oleh Federasi Sepak Bola Oman karena gagal meloloskan timnas Oman ke babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024.
Kini Ivankovic harus membawa timnas Cina meraih hasil positif saat melawan Australia pada 10 Oktober 2024 sebelum laga penentuan melawan timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Akankah Branko Ivankovic mampu menghindari palu pemecatan atau akan kembali terpuruk dalam tekanan besar ini? Semua mata tertuju pada laga panas melawan Indonesia yang bisa menjadi momen akhir bagi karirnya di timnas Cina. Timnas Indonesia naik 4 tingkat di ranking FIFA. Erick Thohir tegaskan ini adalah bukti seriusnya PSSI membawa Garuda terbang tinggi. Prestasi gemilang kembali dicapai oleh timnas sepak bola Indonesia berdasarkan peringkat terbaru FIFA yang dirilis pada Kamis. Indonesia berhasil naik 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia. Ini adalah hasil dari kerja keras dan keseriusan kami, baik di PSSI maupun di Timnas Indonesia, ungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan penuh kebanggaan. Naiknya peringkat Indonesia ini tidak lepas dari 2 hasil imbang sensasional yang diraih Timnas Garuda dalam laga-laga krusial Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 hasil imbang melawan tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia menjadi bukti nyata bahwa Garuda siap terbang lebih tinggi, ujar Erick Thohir dalam sebuah unggahan di Instagram pada Kamis. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Ia meminta agar hasil ini tidak membuat timnas Indonesia berpuas diri, melainkan terus bekerja keras untuk mencapai target yang lebih ambisius, menembus peringkat 100 besar dunia. Belum cukup karena mimpi kami adalah membawa Garuda masuk 100 besar dunia, tambah Erick dengan semangat membara. Dalam waktu dekat, Indonesia akan kembali berlaga dalam kalender FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan Oktober, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober di laga tandang. Sementara itu, laga kandang akan digelar pada 14 November melawan Jepang, disusul Arab Saudi pada 20 November. Di panggung sepak bola dunia, Argentina masih kokoh di peringkat teratas setelah menjuarai Copa America 2024, diikuti oleh Prancis dan Spanyol di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu di Asia, Jepang menjadi yang terbaik dengan menduduki peringkat 16 dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, Thailand masih unggul dengan peringkat 100, diikuti oleh Vietnam di posisi 116 dan Indonesia di peringkat 129. Dengan peningkatan yang signifikan ini, Indonesia terus menunjukkan taringnya di kancah sepak bola internasional. Mampukah Garuda mencapai mimpi besar menembus 100 besar FIFA? Hanya waktu yang akan menjawabnya, namun semangat dan kerja keras timnas Indonesia di bawah pimpinan Erick Thohir jelas menunjukkan bahwa mereka siap mengejar mimpi tersebut. Media Vietnam ketar-ketir, timnas Indonesia nyaris salib posisi mereka di ranking FIFA. Media Vietnam tengah dilanda kegelisahan setelah timnas Indonesia hampir menyalip posisi mereka dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 19 September 2024. Pada jeda internasional 4 hingga 12 September 2024, Vietnam yang biasanya tampil stabil kali ini harus mengalami nasib apes. Bukannya mendapatkan poin tambahan dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam justru dikejutkan dengan hasil mengecewakan di turnamen Piala Ban. Dalam turnamen yang diadakan di tanah sendiri, Vietnam harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Rusia dan mengalami kekalahan dramatis 1-2 dari Thailand. Akibatnya peringkat FIFA mereka merosot 1 tingkat ke posisi 116 dunia dengan 1161,38 poin, kehilangan 6,64 poin dari hasil buruk tersebut. Media Vietnam Soha tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya dengan tajuk berita yang mencerminkan ketegangan mereka. Ranking FIFA terbaru, peringkat timnas Vietnam turun, nyaris didekati Indonesia. Thailand dan Indonesia justru mengalami peningkatan yang signifikan. Thailand naik 1 peringkat dan kembali memasuki 100 besar, sementara Indonesia melaju 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia.
Dengan jarak hanya 37,21 poin antara Vietnam dan Indonesia, Soha menyoroti bagaimana timnas Indonesia hanya terpaut 13 peringkat dari Vietnam, sementara Thailand memperlebar jarak dengan Vietnam hingga 16 peringkat. Thailand sendiri diuntungkan oleh kekacauan yang melanda Vietnam yang mengakibatkan batalnya laga kontra Rusia. Thailand hanya menjalani 1 pertandingan di FIFA Matchday September ini. Sementara itu, Indonesia menunjukkan performa gemilang sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Merah Putih berhasil menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, dengan hasil 1-1 di Stadion King Abdullah, Jeddah, dan tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini menjadi modal bagus bagi Indonesia untuk menata pertandingan berikutnya, ungkap Soha dengan penuh kecemasan. Tim Garuda kini bersiap untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang, dengan harapan terus melesat dan mendekati, bahkan mungkin melewati posisi Vietnam di ranking FIFA.